Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Selama 45 menit ke depan, saya akan berbincang mengenai hal yang sangat menarik pemirsa hari ini, yaitu tentang Posyandu Remaja Rahat atau Remaja Sehat. Nah, ini seperti apa kegiatannya? Karena kita tahu ya bahwa remaja ini merupakan salah satu generasi penerus bangsa. Dalam proses tumbuh kembangnya, remaja ternyata rentan nih terhadap banyak masalah yang beragam, seperti contohnya pelecehan seksual, narkoba, nafsa, dan lain sebagainya. Lantas sebenarnya apa sih Posyandu Remaja ini? Bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Posyandu Remaja Rahat ini? Ya pemirsa, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani beberapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Halo, selamat datang Ya, Mas selamat Ido. datang, halo Kak Rahayu. Iya. Mbak Hila, selamat datang. Mbak. Iya, jadi di sini Ayu nih pengen ngenalin ke pemirsa di rumah ya. Ini ada dari Ketua Posyandu Remaja Rahat. Yap, betul. Betul ya Mas Ido ya? Iya, ini ada Mas Ido Anifan. Halo Mas Ido Anifan. Halo Mbak Rahayu, Iya. selamat siang. Iya, selamat Ya, siang. oke. Gimana Mas Ido kabarnya hari ini? Oh, kabarnya saya sangat baik sekali dan excited untuk hadir di acara Expose Batik TV Kota Pekalongan. Makanya saya nih dari rumah buru-buru, ayo segera ke sini. Iya, luar biasa ya Mas Ido Ya, ya. siap. I'm amazing right now. Oh, Ya. yes, amazing right now gitu ya. Terus tadi pas ke Batik TV ada kendala nggak Mas Ido? Untuk kendala itu tidak ada, kebetulan malah saya ketemu teman saya. Oh, Ternyata gitu. satu rekan di Posyandu Remaja Kota Pekalongan. Baik, Iya. Jadi luar sedikit biasa. berbincang tadi ya, Kak. Oh seru, akhirnya kita berbincang sebentar ya. Ternyata besok juga akan ada pelaksanaan Posyandu Remaja. Oh, seperti Betul, itu. Nanti iya. kita akan bahas bersama ya Mas Ido ya. Siap sekali. Oke, itu tadi Mas Ido Hanifan pemirsa, dan di sebelahnya ini ada yang cantik seperti saya ya pemirsa. Halo Mbak Hilalia. Halo Mbak. Iya, ini dia dari Ketua Karang Taruna Mekar Baraku, betul? Iya, betul. Betul sekali. Ketua Karang Taruna Mekar Baru. Kita akan berbincang Mbak ini mengenai Posyandu Remaja Rahat seperti itu. Nah, pemirsa pasti juga di rumah penasaran sebenarnya nih Mas Ido ya, kalau kita ngomongin soal Posyandu Remaja gitu ya, yang terlintas tuh banyak pertanyaan. Sebenarnya apa sih Mas Posyandu Remaja Rahat itu? Dipersilakan. Yap. Oke, sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan diri ya kepada teman-teman semuanya, khususnya nanti kepada para remaja di Kota Pekalongan. Nama saya Ido Anifan, saya selaku Ketua Posyandu Remaja Sapuro Kebulen di Kota Pekalongan. Jadi untuk Posyandu Remaja ini sebuah inisiasi dari Pemkot Kota Pekalongan yang merupakan program nasional. Dari tahun 2020 kita udah ada launching Kak ya, sebelum pandemi waktu itu kita ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan di tahun 2019 bulan November, yang kemudian tahun 2020 kita mengadakan launching bulan Februari, tepatnya 21 Februari tahun 2020. Waktu itu kebetulan Pak Wali Kota bisa hadir, terus dari Dinas Kesehatan dan dari Lurah kita launching, dan syukur alhamdulillah acara launching Posyandu Remaja ini berjalan dengan sukses dan meriah ya. Betul. Jadi untuk Posyandu Remaja itu apa? Posyandu Remaja ini memang adalah pelayanan kesehatan terpadu yang dikhususkan untuk para remaja usia sekolah, range usianya dari 10 tahun sampai 19 tahun Kak ya. Jadi di sini remaja ini bisa datang dan memberi dari kami sebagai kader Posyandu Remaja ini melakukan pelayanan kesehatan bekerja sama dengan pihak puskesmas terdekat. Kalau di Sapuro Kebulen ini Posyandu Remaja Rahat ataupun akronim dari Remaja Sehat bekerja sama dengan Puskesmas Medono. Itu kita setiap bulan pelaksanaannya, 1 bulan sekali, dan satu kelurahan itu saat ini ada 1 Posyandu Remaja. Dan untuk tahun 2022 ini seluruh kelurahan di Kota Pekalongan sudah ada Posyandu Remaja
Ya, dari awal yang tahun 2020 itu hanya 14 kelurahan yang ditunjuk, sekarang seluruh kelurahan di Kota Pekalongan ada posyandu remaja. Jadi untuk adik-adik remaja semuanya ya, dari usia 10 sampai 19 tahun itu bisa hadir di posyandu remaja di masing-masing kelurahan. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa saya jelaskan lagi ya. Mungkin itu biar penasaran ya. Iya, biar penasaran ya. Jadi kalau saya ungkap dari awal nanti nggak penasaran nih ya. Betul. Tersepil semua seperti itu. Iya betul ya. Itu ya, berarti posyandu remaja ini dikhususkan untuk para remaja yang ada di wilayah sekitar seperti itu ya Mas ya? Betul sekali. Dan banyak sekali kegiatannya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk ke Karang Taruna Mekar Baraku nih Mbak Hila, muda dan sudah menjadi seorang ketua ini, berarti organisasi baru atau seperti apa Mbak Karang Taruna ini? Untuk Karang Taruna sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya Mbak. Untuk saya sendiri waktu reor kemarin itu dilakukan di bulan Februari. Itu waktu itu ini sedikit cerita ya Mbak. Waktu ada reor itu kan di kelurahan itu kan ada gabungan 2 daerah tuh ya, daerah Kebulen sama daerah Sapuro. Nah, tapi pada waktu saat itu yang dari daerah Sapuro tuh nggak bisa menghadiri gitu. Akhirnya pemuda yang bisa mengikuti itu di daerah Kebulen saja. Nah, pada saat itu saya juga belum tahu kan, maksudnya kok saya gitu yang jadi ketua Karang Taruna. Padahal saya tuh kayak pengalaman tuh ya sedikit kayak gimana gitu, karena saya ikut Karang Taruna tuh di tahun 2018 ya Mas Ido, waktu Mas Ido tuh menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Iya, betul. Soalnya untuk Karang Taruna sendiri itu kan emang sudah ada sejak lama ya Mbak. Itu dari tahun 2013 akhir. Untuk Sapura Kebulen ya. Untuk Sapura Kebulen sendiri itu. Ya. Untuk Sapura Kebulen sendiri itu sudah dari tahun 2013. Iya. Dan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke, berarti itu pertama sejarahnya dari Karang Taruna Mekar Baraku ini berdirinya kapan Mbak? Di bulan apa? Untuk berdirinya Karang Taruna Mekar Baraku sendiri itu berdirinya di akhir Desember di tahun 2013. Nah, di situ kan awalnya periode cuman 3 tahun doang ya Mbak ya. Itu dari itu sampai di akhir 2021 itu masa jabatan cuma 3 tahun. Tapi untuk saat ini saya di tahun 2022 ini menjabat 5 tahun. Seperti itu. Wah, 5 tahun? Iya. Luar biasa ya Mbak Hila, 5 tahun dalam nanti akan menjabat seperti itu ya. Iya. Oke, nah ini Ayu penasaran nih Mbak Hila tentang nama dari Karang Taruna Mekar Baraku ini. Unik sekali namanya Mekar Baraku ini. Iya. Sebenarnya ada apa sih Mekar Baraku ini? Filosofinya? Untuk nama Karang Taruna Mekar Baraku tuh ada artinya sendiri ya Mbak ya. Untuk mekar sendiri kan kita tahu mekar itu kita kita mekar gitu ya. Kayak menyala gitu loh. Menyala. Untuk baraku sendiri, bara itu kan arti dari api gitu kan. Api itu kita bisa diartikan tuh kayak semangat gitu loh. Semangat. Jadi arti dari Mekar Baraku itu kita menyemangati kembali pemuda-pemuda itu agar ikut organisasi di sini gitu, agar jiwa-jiwa pemuda itu aktif lagi, agar bisa berperan aktif dalam masyarakat, seperti itu Mbak. Oke, luar biasa ya. Jadi mekar itu adalah mekar seperti itu ya, menyala. Bara itu kayak api gitu. Api ya, semangatnya itu menyala lagi kayak gitu. Semangat yang menyala lagi. Ya, Mbak Hila juga semangat hari ini ya. Semangat banget Mbak. Nah, ini untuk Karang Taruna Mekar Baraku sendiri, anggota yang ada di dalamnya ini sudah berapa Mbak untuk saat ini? Untuk anggota itu struktur kepengurusan itu kurang lebih ada 15. Itu sudah mencakup ketua sama wakil bendahara, terus sekretaris, humas advokasi dan HAM, dan si olahraga dan seni. Terus untuk yang tidak masuk dalam kepengurusan kita masukkan ke dalam keanggotaan. Soalnya untuk anggota Karang Taruna sendiri itu emang banyak Mbak di Sapura Kebulen itu gitu. Jadi yang nggak berkesempatan masuk di kepengurusan kita dimasukkan ke anggotaan seperti itu.
Oke, berarti cukup aktif ya remaja-remaja yang ada di Sapuro Kebulen seperti itu ya. Iya, Mbak. Dan di setiap wilayah juga pasti punya Karang Tarunanya masing-masing ya, seperti Punya, itu. iya, ada sendiri. Dan itu berarti ada pembinaankah atau hanya di wilayah itu saja? Untuk di saya sendiri itu kan di Pekalongan Barat itu lumayan aktif ya Mbak, di kecamatannya terutama. Jadi kayak saya itu peran ketua di kelurahan Sapuro Kebulen itu lebih aktifnya ke kecamatannya Mbak, ke barat. Soalnya kita dari ketua-ketua Pekalongan Barat itu sering ada kegiatan kayak nanti saja di Agustus ada kegiatan Batara, itu Barat tambah Rahat gitu loh Mbak. Itu kegiatan pasar rakyat gitu. Jadi kita memperkenalkan bahwasanya Karang Taruna itu bukan organisasi yang gimana gitu. Jadi kita bisa mengajak pemuda bahwasanya ayo kita gabung ke Karang Taruna, yang mana nanti kita itu bisa mendapatkan pengalaman yang baru gitu. Dan tentunya itu lebih asik gitu loh Mbak. Karena emang kegiatannya itu nggak cuman kayak fokus di pusing atau gimana gitu, enggak gitu. Kadang kan biasanya organisasi tuh pusing gitu ya, tapi ini lebih asik lagi, lebih enjoy lagi seperti itu ya, karena berbaur dengan masyarakat sekitar. Nah, ini menarik Mbak Hila ya, tentang Posyandu Remaja yang Ayu dengar ini dikelola oleh Karang Taruna Mekar Baraku. Berarti kan ada kaitannya ya Mas Ido dengan Mbak Hila ini untuk saling bekerja sama membentuk Posyandu Remaja. Nah, ini apakah Posyandu Remaja Rahat ini merupakan salah satu program kerja dari Karang Taruna? Oh ya, untuk program kerja sendiri emang Posyandu Remaja salah satu dari program kita. Tetapi untuk program lain kita juga memiliki Mbak. Tapi saat ini yang masih berjalan di Posyandu. Tapi di samping itu kan nggak mungkin cuman berjalan di Posyandu saja kan Mbak. Jadi kayak anggota kita kalau semisal dari kelurahan ada kegiatan, semisal kayak kemarin tuh ada vaksinasi di setiap RT RW itu saya mewajibkan untuk anggota ikut serta, ikut membantu untuk kegiatan tersebut, seperti itu Mbak. Oke, baik Mbak Hila. Saya ingin mengarah ke Mas Ido ya. Ini tadi luar biasa. Banyak sekali perbincangannya Mas Ido ini di Karang Taruna Mekar Baraku serta Posyandu Remaja Rahat. Nah, ini Mas Ido, kalau tadi Mbak Hila kan ketuanya, Mas Ido berarti ketua dari program kerja Posyandu Remaja ini, betul? Yap. Iya. Tepat sekali. Tepat ya. Iya. Nah, itu akhirnya kenapa sih Mas kok tercipta Rahat? Apa yang melatar belakangi nih remaja sehat? Iya. Gitu. Jadi kenapa sih tercipta Posyandu Rahat atau singkatan dari Remaja Sehat? Dan ini juga ada logonya Kak. Oh, ada logonya. Ada logonya. Oke, baik. Jadi kenapa tercipta Rahat? Waktu itu saya ketemu Mbak Hila ya. Jadi sama kader-kadernya waktu itu, apa ya, kita harus launching nih. Terus dari pihak Dinkes, ayo Mas Ido segera, karena apa? Ini kita punya target nih. Ya. Akhirnya mikir cuma berapa ya? Mungkin sehari lah buat satu hari. Satu hari buat logo dan lain-lain. Ya udah, Rahat yang simpel aja. Kenapa Rahat? Kita ambil kata akronim Rahat, remaja sehat, karena apa? Namanya aja ini Posyandu. Posyandu itu Posyandu Remaja ya, atau Posrema. Udah Rahat, kita sepakat. Terus untuk logonya gimana nih? Logo oke lah, saya pikirkan. Saya nyoba iseng-iseng, bukan iseng sih sebenarnya ya. Saya akhirnya memilih logo jantung. Mungkin nanti bisa saya tampilkan logonya dari Posyandu Remaja Rahat Sapuro Kebulen ini. Kenapa jantung pisang? Karena jantung pisang ini adalah punya berbagai manfaat kesehatan. Jadi ya, jantung pisang ini manfaatnya kan banyak, untuk memperlancar ASI juga, terus untuk mencegah diabetes, terus untuk mencegah infeksi luka dan lainnya, itu masih banyak manfaat dari jantung pisang ini. Maka dari itu, ini masih relevan nih dengan tujuan dari Posyandu Remaja ini dan logo serta namanya, seperti itu Kak Ayu. Ya. Jadi tercipta begitu saja ya, mengalir seperti itu. Rahat Remaja Sehat dengan logo yang Kak Ido sebutkan, yaitu tentang jantung pisang seperti itu. Nanti mungkin dari tim bisa menampilkan ya. Nah, ini tapi kita harus cut terlebih dahulu ya Mas ya. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi pemirsa, kita akan berbincang banyak lagi mengenai Posyandu Remaja Rahat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Halo pemirsa, kembali lagi bersama Yusita di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Ido dan Mbak Hila. Halo. Iya. Kak, ketemu lagi. Ketemu lagi ya di segmen tadi barusan ketemu ya, padahal ketemu lagi. Ini ketemu lagi ya. Baik nih Mas Ido, kita tadi sempat terpotong di beberapa part ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai logo dari Posyandu Remaja Rahat serta filosofi Rahat itu sendiri. Nah ini Ayu pengen tanya lagi nih Mas Ido tentang hal menarik apa sih yang didapatkan para anggota remaja khususnya ya di Sapuro Kebulan ini ketika bergabung di Posyandu Remaja Rahat. Dipersilakan. Ya oke, pertanyaannya seru, asik. Nanti saya jelaskan nih bahwa apa sih yang menarik dari kegiatan Posyandu Remaja ini di Sapuro Kebulan. Saya kira sih banyak ya. Pasti nanti dari kader, kita punya kader sekarang ada 5 Kak, tadinya hanya 3. Oh iya, betul. Kenapa itu? Kenapa jadi berubah awal menjadi 5? Pembentukannya itu hanya ditunjuk 3 kader, dari ketua terus sama 2 kader pendamping. Nah kemudian baru tahun 2022 ini dari Dinas Kesehatan menghendaki setiap kader Posyandu Remaja itu ada 5 anggota. Ada ketua dan yang 4 adalah nanti kader pendampingnya ya kader kan? Pendamping. Iya betul. Yang membuat menarik dari ini apa? Kalau untuk kader dan anggotanya itu pasti banyak hal positif Kak, banyak yang hal bisa positif diambil. Bahkan mungkin yang nggak pernah kita tahu akhirnya jadi tahu. Kayak saya awalnya sih selalu kalau ada kegiatan apa, oke, saya siap itu. Ternyata saya dipertemukanlah dengan Posyandu Remaja ini dan ternyata banyak ilmu yang saya dapatkan, ilmu tentang kesehatan. Kesehatan itu. Ya Kak ya. Karena kita juga ada pelatihan dari Dinas Kesehatan setiap tahunnya khususnya untuk kader-kader ya. Termasuk ini kan Mbak Hila juga masuk dalam kader Posyandu Remaja. Jadi kayak kemarin bulan Februari ya. Februari? Bulan Juni. Bulan Juni 2022 itu untuk kader sekota Pekalongan dikumpulkan di Gedung Amarta. Itu untuk kegiatan pembekalan dan pembinaan. Ya. Itu kader dari Posyandu Remaja Rahat itu ya? Iya, betul. Di situ kita dipertemukan seluruh kader di Kota Pekalongan. Di situ ternyata seru, kita bisa kenal, menambah teman baru pastinya, terus dapat ilmu juga. Iya, karena kan tamunya juga dari provinsi hadir. Ada dokter juga yang memberikan sosialisasi tentang kesehatan yang nanti kita teruskan kepada adik-adik remaja yang nanti menjadi peserta Posyandu Remaja ini. Yang kemudian selain ilmu tadi Kak yang didapat, terus teman-teman baru, yang kemudian kita dapat banyak relasi. Iya, banyak relasi yang tadinya nggak kenal dengan Dinas Kesehatan, kita akhirnya mengenal. Terus nggak kenal dengan pihak beberapa instansi pemerintahan seperti Dinas Sosial. Terus mungkin dari para pejabat di DPR juga kita bisa kenal, dan dokter-dokter di Kota Pekalongan yang tadinya mungkin kita awam asing akhirnya kita kenal, dan kita mungkin kalau di jalan bisa saling say hello gitu Kak. Iya, itu manfaatnya, dan setiap kegiatan itu pasti seru. Dan selain itu juga banyak sih kenalan mahasiswa karena saya selalu setiap kesempatan ataupun kegiatan sosialisasi dimanapun saya selalu bilang bahwa ada loh Posyandu Remaja di Kota Pekalongan, ada loh kegiatannya ini seperti ini, dan itulah sebagai kita ya duta. Ya setiap saat ketemu dengan banyak orang itu wajib mensepil Posyandu Remaja itu apa, Karang Taruna itu apa, itu promosi tipis-tipis seperti itu ya. Iya, dimanapun tetap promosi, jualan Kak, tapi ini jualannya bagus ya, yang positif ya untuk teman-teman semuanya. Berarti di dalam kegiatan tersebut, apalagi di pembinaan tadi ya Mas Ido, ini menarik, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terutama terhadap kader-kader yang ada di seluruh Kota Pekalongan ini seperti apa Mas Ido? Pembinaannya di dalamnya apa saja sih? Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih, pembinaan apa aja itu Mas Ido? Ya, jadi untuk pembinaan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan kepada kader Posyandu Remaja di seluruh Kota Pekalongan itu setiap tahun kita diadakan pertemuan. Pertemuan. Iya, baik. Setiap tahun.
Jadi untuk waktunya sih tergantung dari pihak dinas. Kalau ini kan kemarin dari tahun 2021-22 sempat ditiadakan karena Covid. Lah ini ya 2022 bulan Juni kemarin diadakan lagi, tetap dengan prokes ya Kak, karena ini juga masih Covid. Terus untuk pembinaannya dilakukan itu, satu kita diberikan materi apa saja itu yang Mas? Update biasanya. Terus isu-isu yang materi isu kesehatan yang sekarang masih booming itu apa, misalkan Covid ya, kita diberikan materi tentang pencegahan Covid. Terus untuk stunting Kak, kita betul juga sekali. itu juga fokusnya dari Posyandu Remaja. Oh baik. Iya betul. Ternyata ada korelasinya nih tentang iya, sama stunting seperti itu ya. Oke. Terus ada lagi tentang pembinaan mengenai kenakalan remaja itu, bagaimana penanggulangannya. Terus untuk sosialisasi nafsa ya, itu juga diberikan. Jadi memang untuk pantauan pembinaan ini ada pendampingan dari pihak puskesmas yang ditunjuk sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Jadi untuk Posyandu Remaja ini tidak sendirian Kak. Dinas Kesehatan itu memfasilitasi satu alat-alatnya atau sarprasnya, yang kemudian memfasilitasi tenaganya dari pihak puskesmas yang nanti setiap bulan mereka pasti siap untuk melakukan pendampingan ya. Itu. Oh, berarti dari puskesmas seperti itu ya, menyediakan untuk peralatan ya Mas ya, untuk kegiatan yang ada di Posyandu Remaja Rahat itu. Nah, kalau di wilayah Kebulen sendiri berarti kegiatan yang dilakukan di setiap hari apa Mas untuk kegiatan Posyandu Remaja Rahatnya? Ya, untuk kegiatan Posyandu Remaja di Kelurahan Sapuro Kebulen itu dilakukan setiap 1 bulan sekali di minggu keempat. Ya, jadi untuk setiap bulannya kita melakukan pelayanan kesehatan kepada remaja-remaja hari Minggu. Biasanya untuk Sapuro Kebulen itu hari Minggu pagi hari mulai jam 8:30 sampai nanti jam 11. Jadi setiap bulan sekali di minggu keempat kita melakukan pelayanan kesehatan. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder ataupun mungkin organisasi lain ya, seperti itu ya, untuk bekerja sama di dalam Posyandu Remaja Rahat. Betul, itu Kak, ya. Berarti hanya pelayanan kesehatan saja Mas yang diberikan atau ada hal lain di Posyandu Remaja Rahat? Jadi untuk Posyandu Remaja Rahat ini sebenarnya nggak hanya fokus di kesehatan ya. Karena kalau pelayanan kesehatan saja mungkin adik-adik ini agak bosen ya, boring Kak. Akhirnya gimana sih, kita harus punya inovasi nih. Nah, kita mungkin melakukan kegiatan games, biasanya kayak gitu. Ada permainan, nanti ada hadiahnya pasti ya, kita ngasih hadiah. Terus selain itu biar acara menarik, kita melakukan sosialisasi lain juga Kak. Nggak hanya datang ikut pemeriksaan kesehatan nanti pulang, itu saya nggak mau seperti itu. Jadi remaja itu datang nanti juga dapat ilmu, dapat wawasan, selain dapat kesehatan itu ya Kak. Oh ya, pastinya untuk Posyandu Remaja ini gratis ya teman-teman semuanya. Gratis, tinggal datang saja tanpa dipungut biaya ya. Berarti nanti setelah datang nih, misal saya nih Mas Ido ya, saya kan masih tergolong remaja. Masa sih remaja ya? Remaja dong. Remaja tingkat apa nih Kak? Aduh, mau menuju transisi ke dewasa seperti itu. Sebenarnya saya udah nggak remaja lagi loh. Oh iya, tapi menjabat ya, luar biasa dong. Ini perlu dicontoh untuk kita anak muda seperti Mas Ido ya. Karena semangat saya masih remaja. Luar biasa, semangatnya masih remaja. Nah, ini Mas Ido, tadi kita ngomongin soal pelayanan kesehatan, berarti dari para remaja ini mendapatkan obatkah setelah pulang? Ya selain ilmu tadi atau bagaimana? Apakah ada pengecekan kesehatan apa saja yang dicek seperti itu Mas Ido? Dipersilakan. Oh ya, jadi begini, untuk pelayanan kesehatan sendiri itu ada berbagai macam pelayanan dilakukan, seperti pengecekan darah tinggi. Tekanan darah. Darah tinggi. Ya? Saking tingginya ini semangatnya ya, jadi tekanan darah, tensi darah ya kita ukur. Yang kemudian tinggi badan, berat badan kita ukur.
Yang kemudian untuk remaja perempuan, remaja putri itu ada pengukuran lingkar lengan atas dan lingkar pinggang. Yang kemudian untuk remaja putri khususnya nanti yang udah menstruasi ya. Sudah menstruasi? Iya, itu diberikan pil penambah darah. Pil penambah darah. Itu gratis juga. Gratis ya, karena sudah disediakan semuanya dari seperti pihak itu. Dinas Kesehatan sudah disediakan. Yang kemudian selain itu kita nanti dari pihak dari teman-teman remaja ini nanti dapat kartu sehat. Ada kartu sehatnya sesuai dengan umur ataupun usia sekolah masing-masing, Kak. Jadi ada kriterianya untuk yang remaja putra itu dapatnya warna biru. Ya. Kalau yang untuk putri warna pink. Warna pink dengan masing-masing untuk usia SD, usia SMP dan usia SMA, betul. Baik. Itu sebagai buku rekam kesehatan dari teman-teman remaja yang ikut melakukan pelayanan kesehatan ini ya. Luar biasa ya, berarti ada kartunya, berarti ini sangat berjalan dengan baik sekali Mas Ido di setiap bulan kita rutin berjalan ya. Rutin berjalan seperti itu. Nah, di kegiatan tadi di Sapuro Kebulen sendiri kan berarti banyak sekali ya Mas Ido ya, remaja yang mengikuti atau bergabung seperti itu. Nah, apakah dari masyarakat luar seperti mungkin saya dari Panjang Baru nih pengen gabung ke Posyandu Remaja Sapuro Kebulen ini boleh atau tidak? Ya, jadi untuk kegiatan Posyandu Remaja ini sebenarnya sangat terbuka sekali ya. Kita bisa kayak studi banding gitu loh, Kak. Jadi antara Sapuro Kebulen mungkin dengan Panjang Baru, dengan Podosuge atau Pasir Keraton Keramat, istilahnya seluruh Posyandu Remaja di Kota Pekalongan itu boleh sharing, berbagi ataupun belajar bersama, misalkan saling berkunjung. Hari ini misalnya mungkin Kak Rahayu, minggu depan kebetulan ada nih Sapuro Kebulen, mau datang silahkan ikut membantu pelayanan kesehatan. Apalagi katanya masih remaja ya Kak, mau ikut pelayanan, boleh banget Kak. Apalagi kakak kan cantik, nanti adik-adiknya biar semangat ya untuk datang gitu ya. Baik, berarti ada perkembangannya seperti itu ya Mas ya, untuk di seluruh wilayah, dan itu pasti punya nama yang berbeda-beda ya, seperti itu. Betul ya, setiap kelurahan ada namanya sendiri. Ada namanya sendiri. Bagus-bagus, kreatif sekali. Oke, sepil dong Mas beberapa nih. Ada sih beberapa yang saya hafal, kayak di Kuripan Kertoharjo itu ada namanya Garpu Sakti. Garpu Sakti. Ya, kalau di Posyandu Remaja Jenggot namanya Pasmina. Terus untuk yang di Noyonta Ansari itu Germas, Posyandu Germas ya. Germas. Ada lagi gitu mungkin ya? Mbak Hila yang banyak ya. Banyak soalnya udah ada kan 27 kelurahan ya. 27 kelurahan dan itu sudah di launchingkan yang namanya Posyandu Remaja gitu ya Mas ya. Berarti selain pelayanan kesehatan juga ada ilmu yang didapatkan oleh teman-teman kita nih pemirsa di rumah ya, untuk Posyandu Remaja Rahat itu sendiri. Nah, ilmu tadi kan Mas Ido sempat ngobrolin soal stunting seperti itu ya. Kalau kita lihat dari masyarakat Kebulen sendiri, apakah ada beberapa remaja yang mungkin terindikasi tentang stunting, atau ada hal remaja lain yang mungkin punya permasalahan rentan gitu, seperti terkena pelecehan seksual atau terjerumus nafsa dan lain sebagainya. Ini gimana Mas Ido melihat situasi tersebut? Ya, untuk melihat situasi sekarang yang tadi kasus stunting di Indonesia itu termasuk tinggi ya Kak. Saya update bahwa kasus terbaru di stunting di Indonesia itu ya sebenarnya mengalami penurunan ya, dari 2018 sekitar 24,4% di seluruh Indonesia. Tahun 2021 ini turun jadi 30,4 menjadi 24,4. Dan targetnya nanti 2024 itu dari pemerintah menargetkan ada sekitar harus minimal 14,4%, karena standar dari WHO itu bahwa negara dengan kasus stunting rendah itu harus di bawah 20%. 20%. Kalau perkembangan dari Kota Pekalongan sendiri ini sudah mencapai berapa persen Mas? Kalau Kota Pekalongan ini secara rata-rata ada berarti dari
ini dari tadinya sekitar 20-30 jadi turun 4%, sekitar jadi sekarang 24, hampir sama kayak di nasional Kak. Jadi untuk stunting di wilayah khususnya mungkin Kota Pekalongan, lebih fokusnya di Sapura Kebulen itu belum ada indikasi yang tinggi. Jadi selama pelayanan kesehatan ini untuk remaja-remaja di Sapura Kebulen itu masih terbilang sehat, kategori sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Karena bisa diukur dari cake-nya itu ya Kak, dari lingkar lengan atas. Oh, oke, baik. Iya, itu bisa diketahui bagaimana cara mengukurnya, dan ternyata kalau memang kurang dari berapa 19 ya, itu termasuk cake atau kekurangan apa? Lupa saya. Jadi masuk terindikasi itu stunting. Terindikasi Kalau stunting. di bawah 19 cm ya untuk lingkar lengan atasnya. Tapi rata-rata yang di Sapura Kebulen ini yang data yang udah ada rata-rata dari 20, 23, 24. Jadi masih tergolong sehat remaja-remajanya Kak. Luar biasa ya, semoga di seluruh wilayah juga sama seperti Sapura Kebulen. Amin ya. Tapi Kak, kita harus cut terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan yang menarik ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kembali lagi bersama Yusita di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Ido dan Mbak Hila. Kita sapa kembali ya. Hai Mas Ido, Mbak Hila. Hai Kak Ayu. Selalu seneng kalau ketemu Kak Ayu ini. Aduh, kenapa Karena nih? Kak Ayu sebelumnya kan juga sering ikut dalam posyandu remaja di Sapura Kebulen. Betul, iya. Dan sekarang kita bertemu di ranah yang berbeda ya Mas ya. Iya, makanya Di kita Expose. lama nggak ketemu secara offline, hanya online saja. Mungkin saya selalu stalking medsosnya Kak Ayu ini gitu. dan berbagai Baik. macam kegiatannya ya Kak. Baik, luar biasa ya Mas ya. iya. Semoga bisa terus menginspirasi ya. Iya. Nah ini Mas Ido, kita akan berlanjut lagi, tapi saya ke Mbak Hila dulu nih, karena dari tadi terdiam. Mbak Hila, ini tentang Karang Taruna Mekar Baraku. Sebenarnya syarat untuk masuk ke anggotaannya ini seperti apa sih Mbak? Adakah syarat khusus untuk biar masuk nih, pengen gabung nih, misal dari warga masyarakat Kebulen pengen gabung ke Karang Taruna Mekar Baraku, ini seperti apa Mbak? Dipersilakan. Oh ya Kak, untuk syarat itu sendiri itu kan kita memiliki syarat, yaitu kayak pertama si pemuda itu wajib berusia 17 tahun, karena di usia itu kan dimana pemuda itu masih kepo-kepo tentang organisasi gitu ya Kak. Terus juga wajib daerah di Sapura Kebulen, kemudian juga dia aktif dalam berorganisasi seperti itu, karena untuk organisasi tapi pemudanya itu nggak aktif percuma Kak gitu. Takutnya nanti ikut-ikut aja gitu kan. Ikut-ikut aja gitu ya. Iya. Terus ada lagi nggak Mbak Hila persyaratannya, apa hanya itu saja? Soalnya gini ya Kak, untuk kita menggerakkan pemuda itu cukup susah gitu. Pemuda ikut serta aja kita sudah seneng gitu. Apalagi kalau pemuda itu udah kemauannya sendiri, terus dia aktif, ya kayak kita ya welcome gitu ya Kak. Seperti itu Kak. Oke, baik. Ya. Nah ini pasti kan ada beberapa kendala, termasuk COVID-19 kemarin kan menjadi sebuah kendala untuk Karang Taruna sendiri. Adakah perbedaan yang mendasari di Karang Taruna Mekar Baraku Ya. dari COVID-19 ke endemi Ya. gini? Untuk waktu itu, waktu ada COVID itu kan masa jabatan belum di saya ya Mbak, itu masih di Mas Ido ya. Masih di Mas Ido ya, Iya. luar biasa. Jadi waktu itu emang kegiatan Karang Taruna tuh sempat vakum karena vakum. iya, karena ya terhambat itu ya karena ada COVID-19 itu. Kemudian baru tahun ini 2022 ini Karang Taruna digerakkan kembali. Nah, kemarin juga sempat waktu bulan puasa itu ya Mbak, itu ada rapat Karang Taruna seprovinsi. Jadi itu Pak Wali Kota itu datang, terus Karang Taruna Kota Pekalongan, Karang Taruna Provinsi juga datang gitu. Itu mensosialisasikan untuk Karang Taruna itu harus kembali lagi seperti itu. Nah, emang untuk di tahun ini
Pak Wali Kota menginginkan Karang Taruna itu harus aktif gitu, karena perannya itu sangat penting di dalam masyarakat gitu. Iya. Iya, sepertinya nggak afdol ya kalau setiap wilayah belum punya Karang Taruna gitu ya Mbak ya? Iya. Oke baik, nah saya ingin mengarah ke Mas Ido kembali nih terkait tentang pelaksanaan tadi ya Posyandu Remaja Rahat. Ini kan pasti juga punya kendala-kendala tersendiri seperti itu ya Mas ya. Kendala apa saja sih Mas ketika Mas Ido dan teman-teman dari Karang Taruna juga ya berarti mengikuti kan untuk pelayanan Posyandu tersebut? Nah ini kendalanya apa aja nih Mas? Dipersilakan. Jadi Posyandu Remaja ini kan yang mengelola adalah Karang Taruna. Saya selalu berkolaborasi lah, berkoordinasi juga ini sama Mbak Hila. Ayo gerakkan nih remaja-remajanya untuk ikut aktif dalam kegiatan pelayanan kesehatan Posyandu Remaja ini. Kendalanya banyak biasa, tapi tetap kita harus semangat, tetap semangat dulu. Kayak misalkan mengajak yang remaja-remaja itu usia SMP SMA itu agak susah Kak. Ayo sih ikut. Misal Mas mau ngapain? Terus ada apa? Disuntik nggak? Banyak pertanyaan kayak gitu. Disuntik? Enggak disuntik. Tenang, nanti dapat snack, dapat jajan. Ada games juga gitu. Akhirnya apa? Dengan kita setiap saat sosialisasi mengajak dengan pelan-pelan kita sharing sama remaja-remaja di wilayah Sapuro Kebulen, dan mereka mau itu. Jadi kita nggak harus memaksakan. Kalau emang nggak mau, ya kita nggak mau maksa. Jadi kesadaran diri aja Kak. Jadi selain itu kendala yang dihadapi pastinya mereka itu sekolah. Kalau pas mungkin beserta di jam sekolah. Kadang kenapa saya hanya ambil hari Minggu? Saya pernah melakukan di hari Jumat, itu ternyata yang datang sedikit karena apa? Banyak yang masih sekolah. Usia sekolah sore itu. Jadi ada kendalanya di situ, bentrok dengan waktu sekolah. Tapi saya akhirnya kan cari solusi. Hari Minggu aja lah nanti efisiennya, karena kebanyakan hari Minggu itu pada libur ya, Kak Hila ya. Jadi akhirnya kita konsisten di hari Minggu ya. Dari teman-teman itu juga akhirnya mereka remaja-remaja mau pada datang. Tapi untuk yang agak susah itu remaja cowok, laki-laki remaja cowok ya. Mereka maunya main berasa udah gede atau apalah. Kalau yang cewek-cewek rata-rata ya dominasi untuk cewek sih, remaja putri yang pada hadir di Posyandu Remaja. Tapi kembali lagi tantangan itu, hambatan itu yang tetap membuat saya dan Mbak Hila dan teman-teman kader ini selalu semangat. Ayo, kenapa sih masa remaja banyak nggak bisa dihadirkan, didatangkan? Akhirnya ya pasti kita ada inovasi-inovasi untuk bagaimana remaja-remaja ini pada akhirnya nanti harus mau dengan kemauan sendiri untuk ikut melakukan pelayanan kesehatan di Posyandu Remaja gitu Kak. Jadi kendalanya seperti mengajak ya, agak susah seperti itu. Tapi sampai saat ini memang Ayu sendiri lihat nih Mas Ido di Kebulen sendiri banyak sekarang remajanya yang ikut ya. Kalau dulu saya pernah bertemu nih pemirsa ya, dia ada di rumah pernah bertemu dengan Mas Ido dan teman-teman remaja di Kebulen memang sedikit seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak anggota yang masuk. Dan itu berarti selalu tetap seperti itu atau berganti-ganti Mas untuk yang mengikuti kegiatan yang ada di Remaja Rahat sendiri? Jadi untuk Posyandu Remaja ini untuk setiap kelurahan ada minimal satu Posyandu Remaja Kak, yang kemudian itu ditunjuk secara RW lingkupnya. Satu RW untuk satu Posyandu Remaja itu jika sudah mencakup remaja 50 remaja 50 remaja itu nanti bisa melakukan pemekaran ataupun membuat Posyandu Remaja baru di tingkat kelurahan yang sama. Baik. Ya, jadi misalkan tadi kan saya bilang minimal satu kelurahan satu, jadi boleh 2, 3 atau 5 atau berapapun ya, pokoknya yang mencakup 50 remaja seperti itu ya. Setelah berarti 50 boleh nanti untuk ayo kita mengadakan Posyandu lagi mungkin di wilayah seberang atau wilayah tetangga seperti itu. Oh baik, berarti nanti untuk pemirsa mungkin dan yang ada di rumah pengen ngerti gitu ya, berarti tata cara untuk launchingnya Posyandu Remaja ini harus mencakupi 50 remaja itu ya Mas ya, berarti ya? Iya betul, 50 dari ini juga nggak harus 50 sebenarnya. Kalaupun udah ada remaja, misalkan di tempat saya udah ada konsisten nih, ada 30-40an.
ternyata di wilayah lain saya mau dong untuk membuka posyandu remaja melakukan pelayanan. Nah, Oke, kita bisa bantu sebagai kader. sebagai Nanti kader, baik. yang penting disiapkan dulu, misalkan di daerah Sapuro nih belum ada rencana, memang kita nanti di Sapuro ya Kak Hila ya, Di ada Sapuro, oke. rencana mau launching, kita lagi cari kadernya, nanti kita bantu. Untuk kader sudah ada Oh, Mas Ido. udah ada malahan. iya. Oh, berarti tinggal kita tinggal koordinasi, nunggu ACC dari Pak Lurah ya. Iya. Pak Lurah kalau Baik. sudah oke, ayo kapan? Nah, itu. Jadi memang plannya itu Oke. membuka lagi satu posyandu remaja di wilayah Sapuro. Syaratnya mudah kok Kak, untuk tinggal ada kadernya, Ada kadernya. disediakan. Nanti kita koordinasi dengan pihak kelurahan, khususnya Pak Lurah, yang kemudian koordinasi juga dengan pihak puskesmas. Pihak Dalam hal puskesmas sekitar ini ya Mas ya untuk berarti. Sapuro Kebulen di Puskesmas Medono. Ya, kalau udah nanti kita setting kapan akan launching, kita nanti akan support ya. Dari Baik. puskesmas juga support nanti untuk alat-alatnya. Wah, itu bisa ya untuk pemirsa yang di rumah mungkin pengen nih launchingin posyandu remaja di wilayahnya. Nah, itu tadi syarat-syaratnya Kak bisa Ayu mungkin dicatat. mau launching kan Oh, di iya. Panjang Baru udah ada. Mungkin bisa Baik. launching lagi Kak. Benar Mas Ido Kak Ayu ya. jadi ketuanya boleh Oh gitu, kok. baik. Ini sedikit agak ini ya pemirsa memaksa gitu ya, tapi memang Mas Ido Memaksanya positif Kak. memaksa positif, benar sekali. Nanti mungkin Ayu pengen juga nih bergabung gitu ya, untuk pengen ngerti gimana sih posyandu remaja yang berjalan seperti itu. Nah Mas Ido, ini Ayu juga survei tentang kegiatan yang dilakukan oleh posyandu remaja Rahat ini. Ternyata kemarin setelah Lebaran ya, puasa itu mengadakan vaksinasi COVID-19. Nah ini kegiatan ini berlangsung seperti apa Mas Ido? Bisa diceritakan? Ya, jadi sebenarnya selama COVID itu walaupun vakum, kita tetap aktif dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Hanya saja waktu COVID sedang tinggi-tingginya, itu memang dari Dinas Kesehatan memberikan surat edaran kegiatan pelayanan kesehatan posyandu remaja sementara vakumkan dulu, ditiadakan untuk dalam waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya saya juga mikir sama Mbak Ila, gimana ya biar tetap ada. Nah, soalnya dari remaja-remaja ini mereka pada ini tanya di grup WA, Kak Ido kapan nih, Om Ido kapan ada posyandu remaja, kok lama enggak. Jadi antusias mereka itu cukup tinggi. Luar biasa ya Kak ya, baik betul. remaja cowok dan cewek seperti Iya itu betul, ya. kan kita punya grup di WA itu remaja-remaja yang ikut dalam kegiatan posyandu remaja. Akhirnya ya udah kita koordinasi dengan Pak Lurah, dengan puskesmas, teleponlah, Mas Ido gimana nih, kita ada pelayanan vaksinasi door to door biar nanti tercapai semua target vaksin. Kan sekarang udah ada vaksin untuk remaja, anak-anak juga ya Kak. Oh ya. Iya. Itu termasuk kemarin bulan puasa udah 3 kali ini Kak. 3 kali, oke. Melakukan vaksinasi di rumah saya bersama posyandu remaja dan Karang Taruna. Itu pesertanya ya untuk vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, Kota Pekalongan, baik yang anak-anak, dewasa ataupun lanjut usia. Jadi juga kegiatan itu selalu saya dokumentasikan. Ada nanti kegiatan vaksinasinya juga itu. Oke, baik. Terus selain itu ada banyak juga Kak. Banyak. Saya tambahin Kak, nggak apa-apa ya? Boleh banget. Jadi selain apalagi kegiatan nih? vaksinasi, terus juga ada kegiatan sosialisasi kesehatan. Nah, ini apa ini Mas? Sosialisasi kesehatan. Seperti apa itu Sosialisasi kegiatannya? kesehatan itu jadi tidak melulu datang melakukan pelayanan kesehatan seperti yang tadi saya bilang. Ada kita juga melakukan sosialisasi kesehatan yaitu kayak tentang narkoba, anti narkoba. Terus kekerasan seksual tadi yang dibilang ya Kak, kita juga melakukan sosialisasi itu ke anak-anak remaja. Terus untuk kesehatan reproduksi pastinya. Kesehatan Karena reproduksi. Tadi kan saya bilang bahwa kesehatan reproduksi remaja ini khususnya putri ya, remaja putra juga sangat berpengaruh dalam nanti tumbuh kembangnya nanti, khususnya kalau yang putri melahirkan biar tidak punya keturunan yang stunting ya. Iya betul. Jadi itu sosialisasi stunting, tentang anti narkoba, terus kenakalan remaja itu kan banyak sekarang ya. Kita sering sosialisasi seperti itu di setiap kegiatan. Jadi kita juga pastinya tidak sendirian, Kak. Jadi dulu kan Kak
Ayu ini sering juga hadir ikut Ya, datang betul di acara sekali. posyandu saya. Ya. Makasih banyak Kak, akhirnya kan kita kenal. Sama-sama seru, iya. ya. Dan akhirnya juga banyak sekali ilmu yang didapat ya Mas Ido ya dari PIK ya, terutama ya Pusat Informasi Konseling yang memang fokusnya itu memang beda tapi tujuannya tuh sama untuk betul. mensehatkan para remaja yang ada di wilayah Kota Pekalongan seperti itu. Nah Mas Ido, selain kegiatan KKN ada kegiatan lainkah atau sudah? Ya, kemarin Hanya juga dua itu kebetulan saja? kita kerjasama dengan KKN Unikal Kota Pekalongan. Oke, baik. Betul. Dari Unikal juga memberikan pelayanan kesehatan, sosialisasi, turut bantu juga. Terus yang pastinya setiap bulan itu juga saya kerja bareng dengan Pikma Patriot. Pikma Patriot, Iya. ini dari mana Mas? Stimik Widya Pratama. Stimik Widya Kak. Pratama Iya, Pekalongan. Setiap bulan Oke. kita pasti undang mereka untuk mengisi materi. Jadi itu untuk menarik para remaja biar datang hadir. Kita juga undang mereka karena juga tujuannya sama Kak ya dari Pikma ini ya. Ternyata sama. Ya udah, ayo kita kolaborasi bareng-bareng. Saya dari pelayanan kesehatannya, dari Pikma memberikan materi dan nanti ada games juga. Jadi seru. Setiap bulannya itu kita pasti rame seru. Bahkan kalau saya status di WA story saya itu ada komen, Mas kok seru ya posyandu remajanya di Sapura Kebulen itu. Setiap kegiatan saya dokumentasikan dan saya buat video Video video. Oke, video edit seperti itu video ya. editnya. Jadi memang tujuannya untuk mempromosikan, membuat remaja dan mungkin dari kelurahan yang lain pun bisa memberikan ketertarikan ya, betul. untuk bisa kok keren ya di sini. Mau seperti itu biar anak-anak juga remaja mau gabung akhirnya gitu. Nah, Mas ini pesan dan kesan seperti itu serta harapan untuk ke depan Sapura Kebulen di Posyandu Remaja Rahat ini singkat saja Mas, seperti Ya. apa? Jadi harapannya sih saya berharap remaja ini sukarela, semangat untuk selalu ikut pelayanan kesehatan. Karena apa? Kesehatan ini kan dari kalian untuk kalian sendiri. Ini kita bersama ya, tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kalian sehat, kita juga ikut senang sehat. Yang kemudian untuk dari semua masyarakat membantu untuk mensosialisasikan agar khususnya orang tua untuk mau mengajak anaknya, ayo ikut posyandu remaja. Satu, gratis, tidak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi tinggal datang, tuh nanti kita selesai layani gitu ya, selesai. dilayani dan banyak ilmu juga ya Mas ya, Iya, yang ada di posyandu remaja. Nah, untuk Karang Taruna Mekar Baraku sendiri apa nih pesan, kesan serta harapan untuk teman-teman sejiwa terutama ya yang dia di Karang Taruna Mekar Baraku seperti apa Mbak Hila? Singkat saja. Oh ya Kak, mungkin untuk harapannya itu lebih difokuskan lagi gitu. Harapannya itu kita lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan di dalam masyarakat seperti itu. Soalnya kita itu pemuda, kita yang bergerak, kalau bukan kita siapa lagi gitu loh Kak. Oke, baik. Kalau bukan kita siapa lagi seperti itu ya. Ya pemirsa, ternyata waktunya juga sudah selesai nih Mas Ido ya dan Mbak Ila. Terima kasih. Inilah Posyandu Remaja Rahat atau Remaja Sehat yang merupakan wadah bagi remaja khususnya pada wilayah Sapura Kebulen yang memiliki banyak sekali kegiatan bermanfaat di dalamnya. Semoga kedepannya Posyandu ini banyak ya diciptakan di wilayah-wilayah lain serta menciptakan remaja yang berkualitas demi bangsa dan negara. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ido. Sekali. Terima kasih Kak Ayu atas undangannya. Sama-sama Mas Ido, jangan bosen-bosen ya untuk datang ke siap, sini ya. Selalu kapanpun ya. Terima kasih juga Mbak Hila ya sudah hadir di Expose kali ini, luar biasa. Sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi dan hal lain menariknya di Posyandu Remaja Sehat. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi seperti itu ya. Akhir kata saya Yusita beserta narasumber kita pada hari ini pamit undur diri. Tetap saksikan Expose, lebih dekat lebih santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.